Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sartono MPD, Guru Kimia SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang redok dan sel elektrokimia untuk SMA MA kelas 12 MIPA bagian ketiga. Yang pertama adalah tentang potensial elektroda standar. Pada sebelumnya sudah disinggung tentang potensial elektroda standar. Yang berikutnya adalah kekuatan relatif reduktor dan oksidator. Makin besar nilai E0, maka makin besar kecenderungan suatu spesies mengalami reaksi reduksi, sehingga reduktor spesies tersebut lemah. Contoh, ion Cu2+ lebih mudah tereduksi daripada ion H+. Ion H+ lebih mudah tereduksi daripada ion Zn2+, dan seterusnya. Kereaktifan relatif suatu logam. Logam dapat menghasilkan gas H2 dari asam. Untuk mengetahui logam yang terdapat mereduksi H+ dari asam, pilihlah suatu logam dan tulislah reaksi oksidasinya. Ini latihan buat kalian. Logam yang dapat menggantikan logam lain pada garamnya. Logam pengganti sebagai reduktor, dan sebaliknya ion logam digantikan sebagai oksidator. Materi berikutnya korosi. Proses galvani alami. Sel galvani merupakan suatu rangkaian di mana zat-zat di dalamnya mengalami reaksi oksidasi reduksi yang berlangsung secara spontan. Syarat-syarat terjadinya sel galvani: bahan pengoksidasi dan pereduksi tidak terjadi kontak fisik satu sama lain, tetapi terdapat pada kompartemen terpisah, disebut setengah sel. Berikutnya, bahan pengoksidasi dan pereduksi dalam setengah sel dapat berupa elektroda atau zat padat yang diendapkan pada elektroda atau gelembung gas di sekitar elektroda, atau zat larut dalam larutan di mana elektroda berada. Larutan kedua setengah sel dihubungkan dengan jembatan garam sehingga ion dapat bergerak di antara keduanya. Jembatan garam berupa elektrolit, misalnya tembaga sulfat, seng sulfat, kalium sulfat, natrium klorida, kalium nitrat. Proses korosi. Perkaratan atau korosi merupakan proses galvani alami yang mengakibatkan kerusakan pada konstruksi bangunan berbasis rangka dan bahan besi. Korosi bisa merupakan proses oksidasi besi oleh oksigen atau belerang di lingkungan membentuk karat besi yang rapuh. Pencegahan korosi yang sederhana adalah melalui pengecetan permukaan besi untuk mencegah kontak besi dengan oksigen dan udara lembab. Cara lain melapisi pelapisan besi dengan logam lain yang lebih aktif atau electroplating. Pemilihan cara pencegahan tergantung pada jenis bahan
dan peralatan besi yang dikehendaki untuk dilindungi. Sel elektrolisis. Sel elektrolisis energi listrik dari sumber luar digunakan untuk membangkitkan terjadinya reaksi redoks. Muatan katoda dan anoda dalam sel elektrolisis merupakan kebalikan dari muatan anoda dan katoda dalam sel volta. Perhatikan desain dan cara kerja sel elektrolisis. Berikutnya adalah hukum Faraday 1. Jumlah zat yang terjadi terlepas pada tiap-tiap elektroda berbanding lurus dengan jumlah listrik yang mengalir melalui larutan selama elektrolisis berlangsung. Rumusnya G-E-I-T atau G-M-R dibagi N-F dikali E kali I dikali T. Hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2, sejumlah listrik tertentu dialirkan melalui beberapa larutan elektrolit, maka jumlah berat zat yang terjadi berbanding lurus dengan berat ekivalennya. Katoda ion positif akan mengalami reduksi pada katode, kecuali kation yang berasal dari logam 1A, 2A, aluminium, dan Mn dalam membentuk larutan air tidak akan mengalami reduksi. Tereduksi menjadi H2 dan OH-. Aplikasi sel elektrokimia. 3 jenis baterai saat ini telah dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai sumber energi. Selain sel volta, banyak dikembangkan dalam analisis ion-ion dalam suatu sampel secara potensiometri menggunakan elektroda selektif ion atau disebut AC. AC digunakan kepada baterai primer, baterai kering, baterai alkalin, baterai merkuri. B. Baterai sekunder dapat diisi ulang. Baterai asam timbal atau aki, baterai hidrida logam, nikel, baterai ion litium. Elektroda selektif ion, pengukuran ion-ion AC didasarkan pada persamaan Nernst yang menunjukkan hubungan langsung antara potensial sel dengan konsentrasi ion. Analit. Sel bahan bakar telah digunakan sebagai energi listrik memproduksi air selama penerbangan di ruang angkasa. Aplikasi sel elektrolisis. Demikianlah penyampaian, sekian, selesai, dan terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.